Kita buka sama-sama di dalam Roma pasal yang kelima, ayatnya yang ke-12 sampai 14. Roma pasal 5 ayat 12 sampai 14. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut, demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Sebab sebelum hukum Tuhan ada, telah ada dosa di dunia. Tetapi dosa itu tidak diperhitungkan kalau tidak ada hukum Tuhan. Sungguh pun demikian, maut telah berkuasa dari zaman Adam sampai kepada zaman Musa, juga atas mereka yang tidak berbuat dosa, dengan cara yang sama seperti yang telah dibuat oleh Adam, yang adalah gambaran Dia yang akan datang. 15. Tetapi karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam. Sebab jika karena pelanggaran satu orang semua orang telah jatuh dalam kuasa maut, jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah dan karunia-Nya yang dilimpahkannya atas semua orang karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Amin. Ini adalah Tuhan yang tulisan dituliskan untuk jemaat di Roma, yang ditulis oleh Rasul Paulus tentang bagaimana dua pribadi di sini, Adam dan Kristus. Adam di sini manusia pertama yang dikatakan jatuh di dalam dosa, dan Kristus itu adalah sebagai pribadi yang menyelamatkan, pribadi yang membawa manusia itu untuk terbebas daripada dosa dan hukuman tersebut. Nah, firman Tuhan katakan, sebab sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut, demikian maut telah menjalar kepada semua orang. Maka dikatakan ada dosa keturunan yang harus ditanggung oleh generasi berikutnya. Nah, sebab itu dikatakan di sini, sebab sebelum hukum Taurat ada, telah ada dosa di dunia, tetapi dosa itu tidak diperhitungkan karena tidak ada hukumnya. Nah, jadi ketika hukum Taurat itu belum ada di dalam dunia ini, dosa ini tidak diperhitungkan. Maka ketika hukum Taurat itu ada kan, maka dikatakan jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Nah, apa yang mendatangkan kutuk, apa yang mendatangkan berkat. Nah, itu adalah ukuran untuk siapa yang melakukan kesalahan, siapa yang melakukan pelanggaran. Sungguh pun demikian, maut telah berkuasa dari zaman Adam sampai kepada zaman Musa, juga atas mereka yang tidak berbuat dosa dengan cara yang sama seperti yang telah dibuat oleh Adam, yang adalah gambaran dari Dia yang akan datang. Nah, jadi ini dikatakan kan dari Adam sampai kepada Musa. Nah, setelah itu menjalar kepada semua orang, bahkan orang yang tidak melakukan dosa yang sama itu pun, pelanggaran yang sama itu pun juga mewarisi dosa daripada Adam. Nah, disebab itu dikatakan, disebut yaitu dosa keturunan. Dunia seperti perdebatkan, ada tidak dosa keturunan? Ada yang mengatakan tidak ada, dosa itu ditanggung sendiri. Nah, dikatakan di sini ya karena kesalahan daripada generasi sebelumnya, generasi sesudah itu menanggung akibat daripada dosa tersebut. Nah, disebab itu dikatakan, tetapi karunia Allah itu tidak sama dengan pelanggaran Adam. Nah, jelas. Jadi karunia Allah atau anugerah yang diberikan Allah melalui pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib itu tidak berimbangan. Amin. Dengan pelanggaran yang telah satu orang lakukan, yaitu Adam. Nah, karena yang dikatakan semua orang telah jatuh di dalam kuasa maut karena pelanggaran Adam tersebut. Jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah yang dikaruniakannya. Jadi kasih Tuhan itu lebih besar dari semua dosa yang telah dilakukan umat manusia. Amin. Ya, jauh lebih besar. Yang dilimpahkannya, karena kasih itu telah dilimpahkan melalui pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib atas semua orang karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Nah, ini adalah hal yang luar biasa yang sudah Tuhan kerjakan, karya yang besar yang sudah Tuhan kerjakan dalam setiap hidup orang percaya, bahwasanya kasih-Nya, kebaikannya, anugerahnya itu melebihi, bukan firman Tuhan katakan melampaui segala akal pikiran manusia. Amin.
Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu anugerah dalam hidup kami, Bapak yang baik, Bapak yang setia. Pada pagi hari ini kami sudah belajar firman-Mu. Biarlah firman itu menjadi bagian dalam setiap kehidupan kami, untuk kami sanggup mampu memahami betapa besarnya, dalamnya, lebarnya kasih Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Bahkan kasih-Mu itu melampaui segala akal pikiran kami. Terima kasih Bapak, meteraikan setiap kebenaran bagi kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Selanjutnya doa sembah.